Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali adik-adik. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi dinamika dan kesetimbangan benda tegar. Sebelum lanjut ke materi, ini ada quotes dari Albert Einstein. Silakan dibaca. Semoga bermanfaat ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar 5 subbab. Untuk subbab pertama, benda tegar, dan subbab kedua, momen gaya, ini sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, jadi nanti dipelajari secara singkat saja. Lalu untuk materi yang selanjutnya akan kita pelajari secara mendetail. Nah, benda tegar. Untuk pengertiannya sendiri, benda tegar merupakan benda yang tidak mengalami perubahan akibat pengaruh gaya ataupun momen gaya. Di kata gaya dan momen gaya ini harus digarisbawahi karena nanti akan berhubungan dengan materi selanjutnya. Nah, gaya sendiri ini merupakan hal yang menyebabkan gerak translasi, sedangkan momen gaya ini momen gaya yang mengakibatkan benda bergerak rotasi. Gerak translasi sendiri merupakan pergeseran suatu benda dengan bentuk dan lintasan yang sama di setiap titiknya. Jadi lintasannya ini biasanya berupa garis lurus. Bendanya hanya sekedar bergeser ke kanan atau ke kiri, atau ke atas atau ke bawah. Lalu untuk rotasi sendiri itu merupakan gerak benda dengan bentuk dan lintasan lingkaran di setiap titiknya. Ini bisa dilihat di gambar bahwa bendanya itu bergerak melingkar. Nah, sumbu putar sendiri merupakan garis lurus yang melalui pusat lingkaran dan tegak lurus pada bidang lingkaran. Ini garis lurusnya tegak lurus terhadap bidang lingkaran. Nah, kenapa benda itu bisa bergerak translasi dan rotasi? Benda bisa bergerak translasi itu karena adanya gaya yang bekerja, sedangkan benda bergerak rotasi itu karena adanya momen gaya yang bekerja. Nah, di sini di awal tadi kita kan sudah menggarisbawahi gaya dan momen gaya. Jadi di sini tuh yang membedakan gerak tersebut yaitu adanya gaya yang menyebabkan translasi dan momen gaya yang menyebabkan rotasi. Untuk hubungannya sendiri yaitu bisa dilihat di tabel. Untuk komponen di sebelah kiri tabel paling kiri ini kalian sudah mempelajari di kelas 10. Nanti bisa dibuka lagi bukunya. Nah, pada gerak translasi itu perpindahan dilambangkan dengan S, satuannya meter. Sedangkan pada gerak rotasi itu perpindahan dilambangkan dengan theta dan satuannya radian. Nah, theta sendiri ini tuh besar sudut. Biasanya kalian seringnya mengenal satuannya derajat. Nah, radian ini, 1 radian itu senilai dengan 57,3 derajat. Lalu untuk hubungan keduanya ini bisa dilihat S sama dengan theta kali R. Nah, ini sebenarnya ada penjabarannya, tapi dijelaskan besok-besok saja, atau kalau ada yang penasaran bisa langsung menghubungi ibu. Lalu untuk kecepatan sendiri, itu pada gerak translasi merupakan perpindahan terhadap waktu. Nah, jika pada gerak rotasi, yaitu merupakan perubahan besar sudut terhadap waktu. Jadi, bedanya tuh ini di perpindahannya tuh S, berpindah secara berapa meter gitu. Kalau yang di kecepatan ini perpindahannya theta, yaitu berapa sudut atau berapa derajat atau berapa radian. Nah, kecepatan gerak rotasi ini biasanya sering disebut kecepatan sudut. Kalau kecepatan di gerak translasi itu kecepatan linear. Untuk simbolnya kecepatan sudut itu omega. Ini seperti W, tapi di tengahnya bolong. Jadi beda dengan W. Ini namanya omega. Nah, hubungannya bisa dilihat seperti ini. Lalu untuk percepatan itu kalau di gerak translasi merupakan perubahan kecepatan linear terhadap waktu. Jika di gerak rotasi merupakan perubahan kecepatan sudut terhadap waktu.
Ini juga sama, hanya bedanya di gerak translasi itu variabelnya V dan gerak rotasi itu omega. Nah, di sini untuk massa. Pada gerak translasi ini massanya, oh ya ini satuannya tadi ya. Oke. Untuk massa itu satuannya kilogram di gerak translasi. Kalau untuk gerak rotasi itu kilogram meter persegi. Ini sering disebut inersia. Untuk persamaannya seperti ini hubungannya. Lalu untuk gaya itu satuannya Newton kalau di gerak translasi. F sama dengan M kali A. Ini merupakan hukum kedua Newton. Hukum Newton kedua. Lalu untuk gerak rotasi, ini merupakan momen gaya atau torsi I kali alfa. Nah, kemarin kan sudah belajar tau sama dengan F cross R. Nah, F cross R ini diperoleh dari hubungan antara gerak translasi dan rotasi. Untuk penjabarannya biasa dilakukan dengan operasi matematis. Nanti bisa dilihat di Google. Nah, ini hubungannya ini tuh bisa kita analogikan. Ini S sama dengan theta kali R. V sama dengan omega kali R. Nah, ini kan bentuknya hampir sama. Jadi yang sini tuh komponen gerak translasi, sedangkan yang sini komponen gerak rotasi. Yang mulai beda di massa dan gaya. Ini seperti ini karena ketika dijabarkan tadi menghasilkan persamaan yang seperti ini. Lanjut ke slide selanjutnya. Oh iya, untuk tahu tadi satuannya tetap Newton meter. Nah, selanjutnya yaitu momen gaya. Ini kemarin sudah kita pelajari. Momen gaya atau yang biasa disebut torsi itu bentuk disimbolkan dengan huruf seperti ini. Ini dibaca tau. Nah, torsi merupakan besaran vektor, besaran yang memiliki arah. Lalu torsi sendiri adalah keefektifan gaya. Jadi torsi ini adanya torsi mampu membuat benda bergerak rotasi atau berputar. Nah, secara matematis, torsi merupakan hasil kali antara lengan gaya dan vektor gaya, di mana posisi arah lengan gaya terhadap poros putar dengan vektor gaya membentuk sudut theta. Ini gaya, ini lengan gaya R, dan membentuk sudut theta. Lalu persamaannya seperti ini. Nah, jika arahnya tegak lurus, maka sinnya kan 90 derajat. Sin 90 kan 1, jadi tinggal F kali R. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, torsi itu bisa diterapkan di engsel pintu. Nah, ini pertanyaannya. Pernah nggak kalian mencoba membuka pintu dengan mendorong di dekat engsel? Nanti bisa kalian coba. Nah, di sini engselnya itu merupakan titik porosnya. Sedangkan ini gaya ketika kita ingin membuka pintu. Ketika kita membuka pintu di sini dan di sini, apabila misal nilai torsinya sama, maka gaya yang dibutuhkan untuk membuka di pojok dengan yang di dekat engsel itu lebih ringan yang di pojok. Maka dari itu gagang pintu itu letaknya jauh dari engsel pintu. Nanti kalian bisa coba sendiri di rumah. Nah, ini untuk yang kemarin arah torsi, jika searah itu bernilai negatif dan positif itu jika berlawanan arah bernilai positif. Nah, ini kan F, ini titik porosnya. FA ini berputar, sebenarnya ini tuh nggak berputar ke sini ya, tapi memutari titik porosnya, jadi berputar melingkar begini. Tapi bisa diilustrasikan begini. Nah, ini berputarnya searah, jadi negatif. Lalu untuk yang FC, ini berputarnya tuh ke arah porosnya gini. Jadi untuk memudahkan kita mengetahui arahnya, ini kita arahkan ke poros. Dia searah atau berlawanan jarum jam. Untuk FB-nya sendiri ini juga bisa dilihat, ini positif, ini positif.
Lalu untuk totalnya seperti ini, nanti tinggal dijumlah. Kalau yang ini berarti totalnya seperti ini. Ini tadi kan F kali R torsi itu, jadinya komponen A, komponen B, komponen C, seperti itu. Nah, ini contoh soalnya. Seperti yang kemarin ini hampir mirip. Ini perlu dibahas. Dibahas kilas saja ya. Ini berarti ada tiga torsi yang bekerja, yaitu A, torsi sebut saja A di titik A, B, dan C. Nah, yang ditanyakan yaitu ketika porosnya di titik A. Ketika porosnya di titik A, berarti torsi A ini FA kali RA. FA-nya tinggal disubstitusikan, sedangkan RA-nya dia kan gayanya tuh berada tepat di titik A. Jadi jaraknya itu 0. Kalau dia ada di titik porosnya itu kan berarti nggak punya jarak. Berarti jaraknya tuh ya di situ, berarti 0. Nah, untuk yang FB ini 20 Newton. Jaraknya 20. Dari A ke B itu 20 cm. Lalu dari yang ini dia membentuk sudut. Nah, ini langsung masuk ke persamaan yang sudut. F 10 Newton, FC kan 10 Newton, FC. Lalu RC-nya itu 0,4 meter. Kan dari sini ke sini itu 20 cm. Berarti dari A sampai C itu 40 cm. Kalau dijadikan meter 0,4. Lalu ini sudutnya 30. Langsung masuk sin 30 derajat. Sin 30 setengah. Lalu dihitung, ketemulah negatif 6 Newton meter. Ini satuannya jangan sampai lupa. Nah, negatif berarti tandanya dia tadi searah jarum jam. Nah, selanjutnya momen inersia. Momen inersia sendiri itu merupakan ukuran kelembaman benda dalam gerak melingkar. Nah, kelembaman itu apa sih? Kelembaman merupakan sifat untuk mempertahankan posisinya. Jadi, ini analoginya. Pada gerak translasi, diibaratkan misalkan ada balok. Ini pada gerak translasi dulu ya. Ada balok. Nah, ketika kita beri gaya 10 Newton, dan ada balok lagi yang sama-sama kita beri gaya 10 Newton. Nah, balok ini besarnya 10 kilogram. Untuk balok yang ini ibaratkan besarnya, ini gambarnya rada besar aja biar kelihatan. Ini 100 kilo. Nah, ketika dua balok ini diberi gaya yang sama, tapi ini besar baloknya beda, yang satu 10 kilo, yang satu 100 kilo, itu mesti nanti percepatannya, percepatan yang dihasilkan itu juga akan berbeda. Ini misalkan saja kalian dorong kucing sama kalian dorong sapi. Mesti kucingnya kalau kalian dorong pindahnya jadi lebih jauh, misal 10 meter kucingnya. Nah, kalau sapinya kalian yang dorong sapi kan paling cuma gerak berapa senti doang. Jadi itu bedanya. Nah, kelembaman di sini tuh kayak yang mempertahankan benda itu biar nggak pindah posisi. Nah, berarti kan tadi yang sapi itu kan dia kelembamannya itu besar karena si sapi itu sulit pindahnya pas kalian dorong. Nah, ketika kalian mendorong si kucingnya kan gampang kedorong. Jadi kelembaman kucingnya itu lebih kecil dari si sapi. Nah, itu di gerak translasi. Sedangkan untuk rotasi, dihapus dulu. Nah, untuk gerak rotasi ini kan gerak memutar. Sebentar. Ini rotasi itu gerak memutar. Jadinya, kalau yang tadi kan dia bergeser. Mempertahankan sifatnya untuk bergeser.
Kalau rotasi ini berarti mempertahankan sifatnya untuk berputar. Nah, kalau di translasi itu identik dengan massa kan, si kelembaman. Kalau di rotasi itu identik dengan inersia. Inersia ini sebenarnya dari kata inert. Inert kalau di bahasa Indonesia kan jadi inersia. Nah, ini rangkumannya. Pada gerak translasi, ukuran kecenderungan benda untuk mempertahankan keadaannya adalah massanya, sedangkan pada gerak rotasi itu inersianya, atau intinya pergerakan yang berhubungan dengan sudut. Lalu untuk momen inersia partikel. Nah, kemarin kan udah dibahas partikel itu apa, lalu benda tegar itu apa. Kalau partikel itu berupa bendanya itu berupa titik gitu. Kalau benda tegar yang kemarin itu. Nah, kalau momen inersia partikel itu persamaannya I sama dengan M kali R kuadrat. Nah, ini kalau partikelnya banyak, itu I sama dengan sigma M1R1 kuadrat. Jadi misal sini ada partikel, sini ada partikel, sini ada partikel, sini ada partikel. Ya, nanti ini momen inersianya dijumlah. Semuanya ini dijumlah gitu. Lalu ini catatan, benda yang sulit diputar memiliki momen inersia yang besar. Nah, benda yang sedang berputar dan sulit dihentikan juga memiliki momen inersia yang besar. Nah, ini ketika dia berputar lalu sulit dihentikan, itu kan dia intinya mempertahankan posisinya, pertahanan posisinya itu sangat kuat, jadi inersianya besar. Nah, ini momen inersia benda tegar. Untuk momen inersia benda tegar itu ketika bentuknya beda, maka momen inersianya juga beda. Nah, hal ini tuh didapatkan dari yang perhitungan tadi. Jadi kalau partikel kan cuma titik gitu. Nah, ketika dia bendanya itu silinder, misal silinder apa ya, pejal ya. Silinder pejal itu kan berarti nanti titiknya banyak di sini, di sini, di sini, di sini. Pokoknya titik gitu. Nah, ini ketika dihitung menggunakan integral, integral ini nanti kalian pelajari di matematika kelas 3 biasanya. Nanti ketemu persamaan-persamaan yang seperti ini. Jadi ini tuh munculnya nggak tiba-tiba gitu, tapi dari operasi pendekatan matematis ketemu seperti ini. Nah, ini untuk persamaannya bisa dilihat sendiri ya nanti. Ini untuk di ujung, ini ketika momen inersianya diputar terhadap di titik ujung. Kalau yang ini di tengah, bedanya ini diputarnya gitu ya, bedanya itu. Ini lanjutannya, nanti bisa dilihat sendiri. Ini udah ada nama-namanya nanti. Lalu ini untuk yang bola ini sering keluar biasanya kalau di soal bola pejal. Oh iya, kalau barangkali ada yang belum tahu pejal dan berongga itu bedanya apa. Jadi ini misalkan ya bola pejal sama bola berongga. Nah, contoh bola berongga itu misal mainan bola adik-adik kalian yang dari plastik itu, yang dalamnya angin. Nah, itu kan dia tuh cuma punya kulit luar gini, terus dalamnya tuh angin gitu kan. Kalau yang bola pejal itu ibaratnya jeruk. Jeruk kan dalamnya ada isinya, padat gitu. Nah, itu namanya pejal. Nah, ini lanjut contoh soal. Sebuah tongkat homogen memiliki panjang 300 cm dan massa 3,5 kg. Tongkat tersebut diputar dengan sumbu putar berjarak 20 cm dari salah satu ujungnya. Nah, ini beratnya ya. Gini aja. Berapa momen inersia putaran tongkat? Langsung di sini. Ya, ini diketahui L tuh panjangnya. Panjang tongkat 3 meter. Massanya 3,5. Letak titik putar OP ini 20 cm. Nah, kita langsung sebentar, kita coba permisalan dulu. Nah, ini cara gampangnya. Jadi kan kita nggak tahu ini
panjang semua tongkatnya ini, panjang keseluruhannya berapa. Jadi kita pakai permisalan. L1 dari sini ke sini, oh ya tahu deng 300 cm, maaf. Nah ini 20, ini biar lebih gampang ngerjainnya ya, biar angkanya lebih kecil. Nah ini L1 itu 20 cm per 300 cm L. Jadi kalau disederhanain jadi 1/15 L kalau disederhanakan. Nah untuk masanya, kita kan segini kan masanya tuh ibaratnya M1 itu ibaratnya masanya tuh 1/15 dari masa batang ini. Jadi misal kalian punya batang yang sini kan masanya, misal semua gini masanya yang angkanya gampang hitungnya aja 6 kilo misal, 6 kilogram. Nah, kalau segini misal 2 kilogram, berarti segini itu sama dengan sepertiganya dari masa si bendanya ini tadi. Ini sama kayak gitu. Lalu untuk L2 kan berarti tinggal L panjang semua dikurangi L1. Nanti ketemu ini, M2-nya ketemu ini. Lalu, nah kita lihat di sini. Dia putarnya kan berdekatan dengan ujung. Itu langsung masuk ke persamaan yang momen inersia yang tadi, yang benda mana tadi? Yang ini langsung masuk ke ini. Bisa langsung masuk ke sepertiga ml². Jadi tinggal masukin angka-angkanya. Nah, ini tinggal di-input angka-angkanya ke sini, lalu dihitung, ini ketemu. Nah, momen inersianya dijumlah. Momen inersia yang I1 plus I2. Ini kenapa ada I1 dan I2? Ini karena kan momen inersianya tuh ada dua apa ya? Ini ada dua kan. Jadi makanya langsung gini aja. Yang ini sama yang ini gitu. Jadinya dijumlah karena muternya di sini. Jadinya gini sama gini. Ini sebenarnya ada pembahasan teorema sumber sejajar, besok saya jelaskan lagi. Ini singkatnya langsung masuk ke ini aja tadi, sepertiga ml². Lanjut ke momentum sudut. Nah, momentum sendiri merupakan besaran yang mengukur seberapa sulit untuk menghentikan benda. Jadi ketika bergerak, nah kita nyetopnya itu sulitnya seberapa sih, itu bisa diukur sama momentum. Nah, kalau di gerak translasi itu momentum persamaannya tuh M kali V. M-nya massa, V-nya kecepatan. Kalau di gerak rotasi, ya tinggal dianalogikan tadi. M kan massa kalau di translasi, kalau di rotasi M itu inersia. Jadi tinggal I ganti I. Kalau V kecepatan linear di translasi. Kalau kecepatan sudut ya omega. Jadi tinggal ganti-ganti variabelnya gitu doang. Lalu untuk simbolnya ini P momentum. Kalau untuk momentum sudut itu L. Nah, ini catatan, benda yang sedang berputar dan sulit diberhentikan juga memiliki momen inersia yang besar. Ini yang tadi, sama catatannya. Ya, selanjutnya momentum sudut. Ini analoginya seperti yang telah dijelaskan tadi sebelumnya. Lalu untuk menentukan arah momentum sudut. Nah, ini kita menggunakan kaidah tangan kanan. Jadi, kalian coba menggenggam tangan seperti di gambar ini. Ini 4 jarinya di sini, lalu ini jempolnya. Nah, 4 jari ini menunjukkan arah rotasinya. Jadi, ketika bendanya itu berputar, misalkan ini berputar berlawanan arah jarum jam, berarti untuk untuk omeganya
kecepatan sudutnya itu arahnya tuh ke atas. Nah, ketika bendanya itu berputar searah jarum jam, kalian mencengkeramnya berarti sama kayak gini tapi ke arah bawah. Nah, nanti kecepatan sudutnya itu ke arah bawah. Begitu. Nah, ini ada contoh penerapan di kehidupan sehari-hari. Orang balet. Pernah nggak nonton pertunjukan balet? Atau mungkin ini yang anak-anak perempuan biasanya nonton Barbie, kan itu ada balet-balet gitu. Nah, bagaimana kecepatan gerak penari balet saat kondisi tangannya terbuka? Kan anak yang biasanya main balet itu kan kalau dia muter, ada yang ketika dia muter tuh tangannya telentang terbuka, ada yang ketika dia muter tangannya tuh kayak ke atas gitu kan, apa ya, kayak diangkat ke atas gitu. Nanti kalian coba juga nggak apa-apa. Nah, ini tuh bisa kecepatannya tuh bisa dilihat dari momentum sudut ini tadi. Nah, ini persamaannya diuraikan dalam penjelasan berikut. Jika torsi yang bekerja pada benda bernilai 0, momentum sudut total benda yang berotasi besarnya tetap atau konstan. Persamaan yang terkait dengan hukum ini yaitu delta L sama dengan 0. Nah, diingat-ingat yang pertemuan kemarin. Kalau semua torsi yang bekerja pada sistem tersebut jumlahnya 0, maka benda tersebut otomatis setimbang. Nah, ketika benda itu setimbang, kan benda itu diam kan? Ya, tapi nggak harus diam sih. Yang bergerak tetap bergerak lurus. Kalau bendanya diam, tetap diam. Nah, kalau orang nari kan, kalau setimbang dia muter ya muter. Kalau dia muter terus keseleo geser jatuh, ya berarti udah nggak setimbang lagi. Gitu. Nah, kalau setimbang, momentum sudut totalnya itu 0. Jadi, nih, momentumnya ketika tangannya telentang atau tangannya ke atas itu sama, konstan. L-nya itu sama, konstan semua. Ini tuh namanya kekekalan momentum sudut. Kekekalan momentum sudut. Ini L, ini yang misal dalam kondisi ini nanti I kali omega 0, I kali omega 1. Ini contoh soalnya. Nanti kalau ini kecepatan bisa dipelajari lagi. Ini ya, seorang balet memiliki momen inersia 4 kg meter persegi. Lalu kecepatan sudutnya segini. Nah, ketika kedua lengannya merapat ke tubuh, ini tadi lengannya telentang, ini merapat ke tubuh, itu momentumnya tuh jadi segini, momen inersianya jadi segini. Lalu berapa kecepatan sudut penari balet? Ini yang diketahui nih. Lalu tadi kan sudah dibilang bahwa konstan, jadi L1 sama dengan L2. Tinggal dimasukin satu-satu. 4, ini 2, ini seperti ini. Lalu ketemu deh kecepatan sudutnya 3,2 radian per second. Nah, ini masuk ke yang terakhir, subbab terakhir yaitu energi kinetik. Untuk energi kinetik sendiri adalah usaha yang dibutuhkan untuk menggerakkan benda. Ini sudah dipelajari dulu di kelas 10. Nah, ini sama, ada translasi dan rotasi. Kalau translasi, kalian biasanya udah mengenal kan, EK sama dengan setengah MV kuadrat. Kalau rotasi, gimana coba? Sama kayak tadi dianalogikan. M itu analoginya yaitu I dan V itu omega. Jadinya ketemu persamaan seperti ini. Nah, jika ditotal, maka tinggal dijumlah energi kinetik, translasi, dan rotasi. Nah, ini tuh ketika dia itu bergerak. Dia tuh bergeraknya tuh, misal kamu lari memutar. Nah, itu bisa dihitung nanti energi totalnya gimana. Kalau yang digambar ini kan dia cuma lurus. Ini kayak ibaratin kamu muter gini gitu. Muter-memutar. Ya, sekian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dikerjakan tugasnya.